hidupmu sendiri, kata dunia. Dikatakan Pak, dunia berkata uruslah dirimu sendiri, kejar semua yang kamu inginkan, karena masih banyak 360 hari ke depan ini. Lakukan segala sesuatu, kejarlah, lakukan ini dan itu. Tapi bagian atas dikatakan Yesus berkata dalam Matius pasal 6, Yesus menyampaikan pesan yang sangat jelas dan juga yang langsung, dan berkata jangan khawatir tentang hidupmu. Berarti bahwa banyak hari-hari hidup kita habiskan dengan ditumbuhi oleh bibit ini. Bibit apa? Kekhawatiran. Dikatakan bahwa pandanglah burung di langit, perhatikanlah bunga bakung di ladang. Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Maka di tahun baru ini, di hadapan pada pilihan, kita semua yang ada di ruangan ini ada beberapa pilihan. Apakah kita akan menjadi diri sendiri, menjadikan sales fokus atau fokus kepada diri sendiri, money fokus atau fokus kepada uang, atau fokus kepada keadaan sebagai pusat dan sumber hidup kita. Ya, beginilah kondisi saya. Atau apakah kita mengembalikan semuanya kepada Tuhan Yesus dan berkata, Engkaulah pusat hidup saya, Engkaulah sumber kehidupan saya, maka saya mau serahkan semua ke dalam kasih. Tapi kemarin itu tidak sambil bernyanyi-nyanyi, tetapi saya rasa panas, rasa mata mau pecah. Saya bilang, Tuhan, kuasa masih sama. Engkau akan memulihkan, Engkau akan menyembuhkan, Engkau bekerja. Tapi apapun yang terjadi, saya bilang berkata bahwa Engkaulah sumber dan pusat kehidupan itu. Nah, mari kita melihat lebih dalam nats ini, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan dalam konteksnya ini, Matius 6 ayat 19 sampai berikutnya ini, sampai 44 ini mengajarkan bagaimana Yesus menyampaikan khotbahnya di bukit. Khotbah di bukit, di mana ia berbicara tentang harta di surga dan harta di bumi. Pada ayat 19 sampai ayat 24, perikop sebelumnya, maka berbicara mengenai hal mengumpulkan harta. Boleh mengumpulkan harta, tapi jangan sampai kita lupa untuk mencari Tuhan. Nah, berikutnya dikatakan ia berbicara tentang berikutnya, yaitu mata yang terang, yang fokus kepada Tuhan. Maka ayat 25 sampai 34 adalah klimaksnya. Jangan kamu khawatir, karena Bapa di surga peduli. Jadi kata kuncinya yaitu mari now. Jangan khawatir atau khawatir. Mari now artinya jangan terbelah, jangan terpecah pikiranmu, jangan cemas akan masa depan. Yesus melarang kita untuk khawatir bukan karena masalah kecil atau besar, tetapi karena kekhawatiran mengubah fokus kita. Kekhawatiran membuat pikiran kita terpecah. Kekhawatiran membuat kecemasan akan sesuatu dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi pola argumentasi Yesus dalam pertanyaan ayat 25 ini, pertanyaannya yang jelas. Apa bentuk pertanyaannya? Katakan, bukankah hidup lebih penting daripada makanan? Pertanyaannya, hidup itu lebih penting daripada makanan. Contohnya di alam semesta ayat 26 sampai 30 tentang burung. Dia tidak pernah khawatir, dia tidak tahu kapan menuai, dia tidak pernah masuk kantor,
Atau pernah Astrid periksa, karena bagian perhewanan sekarang sudah ada Astrid pernah periksa nggak apa burung itu musim-musimnya menuainya kapan dan seterusnya. Dia tidak pernah khawatir. Ini Alkitab menjelaskan bunga di padang Tuhan pelihara dan dari bahkan katakan Salomo dalam segala kemegahannya tidak seperti yang dipakai oleh bunga itu. Nah, inilah gambaran Yesus menyampaikan khotbah di bukit kepada semua orang pada saat itu supaya memahami bahwa hidup itu penting. Coba sampaikan kepada saudara yang di sebelah kiri sebelah kanan bahwa hidup itu penting dari apapun juga. Amin. Hidup itu lebih penting, walaupun acara juga penting, ya, uang juga penting, tapi hidup itu sendiri lebih penting dari apapun juga. Amin. Maka heran, tadi malam itu kaget kita pas habis doa bersama di sini. Ya, minta maaf, saya sampaikan langsung kaget semua karena ada anak muda, karena gara-gara ada cinta ditolak, maka bunuh diri kemarin. Saya ngeri kaget. Berarti menganggap hidup ini tidak penting karena mereka saya dicintai lain. Laki mungkin enggak, beda saya tahu pribadinya, tapi mengakhiri karena menganggap hidup ini tidak penting. Tetapi kita katakan di ruangan ini, hidup beta lebih penting dari apapun juga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat bagaimana penegasan identitas di dalam ayat 32 sampai 33, identitas kita bahwa kita adalah anak-anak Bapa di surga. Amin. Maka dikatakan kalau kita punya Bapa di surga, Bapa surgawi tahu kebutuhanmu. Bapa di surga tahu segala apa yang kau cemaskan, segala yang apa kita rencanakan. Tetapi ingat, puncaknya ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi prinsip hidup sehari-hari ayat 34, cukuplah sehari ketika engkau menghadapi kesusahan. Pernah menghadapi kesusahan? Pernah, beta pernah mengalami kesusahan. Hampir tiap waktu banyak kesusahan. Kadang-kadang kita berpikir kapan ya kebahagiaan, tapi kadang-kadang kita nggak sadar kita juga menghampiri kebahagiaan. Hanya kadang-kadang kita tidak memahami dengan jelas kapan kebahagiaan menghampiri saya. Padahal kebahagiaan selalu menghampiri bagi hidup kita. Kita kadang-kadang kurang sadar. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini mari kita melihat 3 pertanyaan utama yang akan melihat apa yang dimaksud dengan Yesus sebagai pusat dan sumber kehidupan kita. Pusat itu tempat segala sesuatu berputar. Dikatakan bahwa dia adalah titik acuan, orientasi utama, seperti matahari di tata surya. Maka kita sampai hari ini menghitung kalendernya berdasarkan apa? Bumi mengelilingi matahari dan bulan. Matahari, ada saudara-saudara kita, bumi mengelilingi bulan atau hijriah dan seterusnya itu. Nah, maka dikatakan bahwa apa yang dimaksud dengan semuanya itu, demikianlah Yesus. Tata surya seperti tata surya yang berputar para porosnya, demikian juga Yesus dalam kehidupan kita. Dia adalah pusat, dia adalah sumber, dia adalah segala sesuatu, atau sumber asalnya pemasok, memberikan kekuatan, seperti sumber air bagi sungai. Nah, dalam hidup, pusat hidup kita apa yang paling berpengaruh dalam keputusan kita setiap hari? Apa yang pengaruh dalam keputusan setiap hari? Mudah-mudahan Tuhan, amin. Jangan karena emosi, jangan karena uang, jangan pusat hidup kita karena
segalanya. Jadi sumber, Yesus sebagai sumber, kemana kita berlari, kekuatannya dan pertolongannya tidak akan pernah lari dari kita. Maka Mazmur dikatakan, kemana aku berapa jauh akan pergi menjauhimu. Di dunia orang mati engkau ada di sana. Ketika aku masuk dalam tumit laut paling dalam, engkau pun mengetahui. Dan kalau di sana dia adalah pusat. Maka seperti smartphone yang menjadi pusat informasi. Siapa yang tidak punya handphone sekarang? Bahkan ada bayi yang baru lahir tidak tahu nama, sudah dikasih handphone. Karena memang orang tua sekarang ini canggih. Nah, dia katakan supaya saya bisa bekerja, biarlah handphone menemani anak saya. Sehingga setiap hari mungkin dia nonton dan segala macam, dia nonton Malaysia, nonton Bumi Pikir, ya kelakuannya menjadi itu terus. Tetapi Kristus biarlah menjadi pusat hidup kita. Hendaknya demikian. Sebagaimana smartphone menjadi pusat informasi dan komunikasi kita dan harus dicas charger sebagai sumber dayanya yaitu listrik. Jika pusat dan sumbernya salah, bahkan jika lowbat dan mati lampu, maka tidak ada kekuatan bagi smartphone itu. Demikian juga harapannya bagi kita. Hidup kita kalau tidak berpusat kepada Kristus, maka banyak kekecewaan yang kita alami. Akan banyak penderitaan yang kita alami dan lebih lagi tidak ada semangat hidup. Tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan. Nah berikutnya, mengapa Tuhan Yesus disebut sebagai pusat dan sumber kehidupan? Maka di dalam Matius pasal 6 dikatakan itu hidup harus bergantung karena Bapamu yang di surga mengetahui segala sesuatu. Yang pertama karena Dia sang pencipta. Kita baru memperingati kelahirannya, tetapi itu sebagai manusia dia lahir, tapi jauh sebelumnya Dia mencipta alam semesta. Dia melakukan segala sesuatu. Kolose 1 ayat 16 berkata, mari kita membaca dulu terlebih dahulu bagian ini. Kolose 1 ayat 16 dan 17. Firman-Nya berkata, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik segala pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu, everything diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mengapa Tuhan Yesus menjadi sumber dan pusat kehidupan kita? Maka dikatakan kalau Dia menjadi pusat, maka kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga, tentang masa depan, tentang prestasi, tentang kesehatan, tentang kekuatan, tentang pergumulan jalan hidup kita. Tuhan tahu. Tuhan tahu juga jalan hidup kita pada tahun ini ada di sini. Tuhan tahu jalan hidup kita masing-masing. Oleh sebab itu, mari terus bergantung kepada Allah. Mengapa Tuhan Yesus disebut pusat dan sumber? Karena Dia tahu masa depan kita. Ayat 34 dari Matius pasal 6. Sebab itu janganlah khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mari kita katakan pada diri kita, kalau kita menghadapi kesusahan sehari cukup sehari. Artinya jangan dibawa besok, jangan dipikirkan untuk kesusahan besok juga. Besok susah saya, sampai tidak bisa berdoa, sampai tidak bisa takut apa-apa. Karena Dia tahu masa depan kita. Kita khawatir karena tidak tahu hari esok. Takut tahu kan hari esok, namun langkahku tetap. Kita tahu tidak tahu jalan esok.
kendali dalam hidup kita. Kalau memang Tuhan izinkan, why not? Kita harus berjalan bersama Tuhan. Maka ketika saya pernah bertanya kepada Tuhan, ya, boleh dong bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa ini? Kenapa begitu? Kenapa begitu? Tetapi jatuh pada jawaban saya. Saya tahu jalan itu. Saya tidak tahu jalan hidup saya itu. Ketika sakit penyakit, setiap pergumulan, bahkan ketika orang ambil orang-orang di sisi saya. Ya, sekali lagi saya mengatakan, anak kami, istri saya yang pertama. Tetapi satu hal yang saya tahu, bahwa Tuhan sumber kehidupan. Dia tidak akan pernah mengecewakan kita, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan memegang kendali dan tahu tentang hari esok. Karena Dia sang pemberi sejati. Dari yang kita baca Nas Pemimpin tadi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mengapa Tuhan Yesus disebut sebagai pusat? Karena Dia sang pemberi sejati. Dia tahu Dia akan memenuhi segala keperluan kita, bukan keinginan. Banyak keinginan kita, banyak hal yang kita tuliskan menjadi request kita di panjang tahun ini. Tetapi biarlah request kita itu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Allah akan memenuhi segala keperluanmu yang kita perlukan setiap hari. Jadi Bapak Ibu Saudara, seperti GPS yang tidak hanya tahu jalan, Google Map yang tidak hanya tahu jalan, tetapi juga membimbing kita ke situ ketika kita pencet Google Map itu. Yesus bukan hanya sekedar penunjuk arah. Tuhan kita bukan hanya tahu jalan ke situ. Dia adalah jalan itu sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari percaya kepada Allah yang adalah pusat, yang adalah sumber kehidupan itu sendiri. Bagian yang ketiga, yang terakhir, bagaimana supaya Tuhan Yesus selalu menjadi pusat segala sumber kehidupan kita. Ayat 26 dari Matius pasal yang ke-6 ini dikatakan, kita baca kembali, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bapak Ibu Saudara, apakah kita lebih dari burung-burung itu? Ya, bahkan kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah sendiri. Burung itu, binatang-binatang itu adalah ciptaan Tuhan juga, tapi dia tidak memiliki gambar dan serupa Allah. Itu pun dipelihara oleh Tuhan. Maka bagaimana supaya kita hidup selalu menjadikan Yesus menjadi pusat? Ayat 26 dan 32 juga berkata, semua itu mencari bangsa-bangsa. Mencari apa? Apa yang akan kita makan. Bangsa-bangsa mencari apa? Apa yang akan diminum. Apa yang akan dipakai. Semua mencari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapa-Mu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi percaya bahwa Bapa peduli. Kita adalah Bapa anak-anak di surga. Amin. Percaya bahwa Allah peduli. Jangan biarkan kekhawatiran muncul ketika kita ragu, ketika kita mulai cemas, ketika pikiran kita mulai bercabang. Maka percaya kepada Bapa di surga yang sanggup memberikan yang terbaik. Latihan iman setiap hari. Bagaimana supaya Tuhan Yesus selalu menjadi pusat dan sumber kehidupan kita? Latih iman kita bergantung kepada Tuhan. Tuhan, ini saya, tolong hari ini lagi. Ucapkan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau tahu keperluanku. Tuhan, Engkau tahu masa depanku. Bagaimana supaya Tuhan Yesus selalu
pusat dan sumber kehidupan kita. Ayat 33. Tidak ada cara lain. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dahulu artinya yang dipertamakan, yang menjadi prioritas pertama, bukan sisa waktu kita, bukan sisa uang kita, bukan sisa-sisa tenaga kita. Karena ada orang bilang dekat dengan pelayanan kalau sudah tua, kalau sudah mau dekat-dekat dengan waktunya, jangan. Tetapi carilah dahulu artinya prioritas utama kita. Cari Tuhan, dekati sumber, dekati yang punya hidup ini, dekati yang pusatnya, dekati segalanya kepada Dia. Kalau di dalam dunia perusahaan, karena kita tinggal 10 tahun, awal-awal tahun ini banyak orang datang ke gereja. Tinggal di dunia perusahaan, jadi pendekatannya kepada orang-orang level-level tertentu supaya diterima, supaya upgrade, naik jabatan, apa segala macam dilakukan. Jadi ketika habis bulan 12 itu, bulan 2 itu biasanya bulan 3 pengumumannya menghilang semua orang itu. Terus salah satu staf kebetulan dia dari sininya, manajernya bilang, Pak, biasa lah orang-orang ini cari muka kepada saya. Loh, Pak, kenapa kepada Pak? Iya, karena supaya begini, supaya begitu. Oh, tapi mereka lupa harus mereka cari Tuhan. Ya kan mereka sudah gereja, Pak. Ya mudah-mudahan, tapi kita tahu itu. Kalau bahasa mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana supaya Tuhan Yesus selalu menjadi pusat dan sumber kehidupan kita? Cari Tuhan setiap pagi. Apakah kita duluan cari handphone, atau kita cari Tuhan? Nanti banyak lain hari ini Engkau berikan napas kehidupan bagi kita. Tuhan, terima kasih. Segala tugas di sekolah, tugas di kantor, tugas di rumah, dan tugas jalan-jalan. Yang paling banyak jalan-jalan itu ibu keluarga. Kenapa? Karena orang sebelum dia sampai 10 km, dia sudah 10 km. Mondar mandir jalan sana jalan sini. Nah, tetapi Tuhan, jalan-jalan saya hari ini tidak serahkan kepada Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan itu selalu menjadi pusat hidup kita? Ayat 34. Hidup satu hari sekali. Maksudnya, jangan kita membawa kekhawatiran, kecapean, dan kecemasan hari ini untuk hari esok. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Coba katakan di samping kita, kalau kesusahan sehari jangan memikirkan esok. Mengapa itu penting? Karena Tuhan memberikan anugerah, Tuhan memberikan kekuatan setiap hari, setiap jam. Jadikan setiap hari sebagai harinya Tuhan, bukan hanya hari Minggu, harinya Tuhan. Dan seseorang berkata kepada saya mau gereja kalau ada gereja yang hanya 15 menit saja di dalam gereja mendengar firman Tuhan sekaligus. Sebenarnya di mana itu Pak? Itu Bapak buat gereja sendiri, karena di mana-mana selalu ada itu. Karena dia bilang, saya banyak menghabiskan waktu saya di ini, usaha ini dan seterusnya. Tapi ingat, sampai kapan Pak? Karena apa? Apapun yang kau punya, Bapak punya, apapun yang punya, tidak akan menjamin akan hidup bahagia. Kecemasan, kekhawatiran akan selalu ada setiap hari. Maka ketika kecemasan, kekhawatiran hari itu, cukuplah hari itu. Bukan kita tetap membawanya hari esok. Jadi yang mudah punya khawatir, belajar untuk amnesia. Ya ini triknya ya, khususnya. Maksudnya kenapa? Ya kalau khawatir jangan sampai diingat besok khawatir lagi, lusa khawatir lagi. Jadi kita harus belajar untuk amnesia dalam hal apa?
amnesia, jangan firman Tuhan, amnesia lupa. Ya pulang dari gereja ini lupa semuanya, bukan. Tetapi kekhawatirannya, kalau khawatir sekarang, besok tidak khawatir lagi. Amin. Itulah menjadi ciri khas kita sebagai orang percaya yang menjadikan Yesus sebagai pusat dan sumber. Maka prakteklah dalam hidup kita sehari-hari. Jika hari ini tanggal 1, mari, ada yang sudah susah hari ini? Saya susah dengan kesehatan, tapi saya percaya besok saya tidak mau susah lagi. Amin. Karena ini penuh dengan kasuar kepala Manado dengan keringat. Nah, Tuhan memberikan anugerah per hari, bukan sekaligus untuk setahun. Bayangkan Bapak Saudara, kalau ya kita mungkin anggap saja kita mau ya dikasih berkat sepanjang 365 hari ke depan, hari mendapatnya. Tetapi ketika besok habis, bagaimana? Susah lagi. Maka lihat hari ini tanggal 1 Januari 2025, Tuhan memberikan anugerah dengan kami. Amin. Besok ada berkatnya lagi. Jadi ada kesusahan, jangan dibawa untuk hari besok. Ada sakit, jangan pikirkan lagi. Saya besok harus sehat. Jadi praktekkan dalam hari per hari. Waktu awali hari dengan doa, bukan banyak scroll media sosial, bukan berarti tidak boleh scroll, tapi awali dulu dengan doa. Dalam hal keuangan, berikutnya slide, dikatakan berikan persembahan pertama, bukan sisa-sisa. Juga ada yang ada untuk saya, ya itu saja. Dalam hal dalam keluarga, jadikan Yesus sebagai kepala dalam rumah tanggamu. Dalam hal bekerja, bekerjalah untuk Tuhan, bukan untuk atasanmu semata. Walaupun kita tahu tugas itu dari job deskripsi itu dari atasan, dari lembaga, dari saya dari sinode. Saya ada di sini karena sinode, SK. Tetapi kalau saya melayani karena SK, maka sia-sia segala pekerjaan saya. Tetapi mari lakukan segala pekerjaanmu untuk Tuhan. Amin. Bekerja di meja, bekerja sehari-hari di rumah tangga, memasak untuk suami dan istri, melakukan segala sesuatu, mengajar yang mereka mengajar anak-anak, tetapi lakukan semuanya karena Tuhan, karena mengasihi Tuhan. Demikian juga dalam hal pelayanan. Melayani karena kasih, bukan karena diakui. Melayani karena kasih kepada Tuhan, bukan supaya dapat jempol, dapat penghargaan. Kita belum pernah dapat penghargaan, ya sudah. Saya percaya masuk bersama Tuhan akan menghargai. Jadi kita rekan-rekan pelayan Tuhan, majelis, pengalar dan pendeta, kadang-kadang nanti di surga kita dapat bergumulan rekan-rekan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, seperti mengatur aplikasi untuk utama di smartphone, Yesus harus jadi yang utama dalam hidup kita. Kalau kita mengatur ulang email kita, tadi email saya sudah ulang penuh, saya bilang tahun baru dihapus semua karena tidak bisa terima email dan dihapus semua mau sudah bisa terima email. Demikian juga hidup kita. Mari jadikan Yesus sebagai pusat. Jangan pernah katakan Yesus plus uang, Yesus plus pengalaman, Yesus plus apapun juga. Jadi Bapak Ibu Saudara, aplikasinya di tahun 2026 yang akan kita lakukan. Segala sesuatu yang akan kita hadapi. Apakah ekonomi akan pasti? Ada yang sudah tahu ekonominya pasti di dalam rekeningnya pada saat ini bertambah atau berkurang? Aku belum pada diri saya. Tahun 2020 ketidakpastian akan ada. Karena memang kita tidak tahu. Yang pasti ada Tuhan bersama kita. Amin. Ada tekanan apa sih? Beta sih tahu karena beta tidak tahu. Di tengah pekerjaanmu, di rumah tanggamu, di lingkungan, bahkan di gereja kita sendiri.
Beberapa gereja kita nggak ada tekanan. Di Bethlehem Jonggol itu pendeta Rodi dengan terbata-bata bagi yang ada di media sosial tahu persis. Kami akan menuntut dan tidak akan beribadah malam tahun Natal, malam tahun baru, hari Natal, hari tahun baru. Tetapi di grup kami bilang kami ada, kami beribadah dan pengakuan dengan umum sudah karena itu yang diminta oleh itu orang-orang yang berbeda. Itu kadang-kadang ada tekanan bukan? Ini Jonggol mulai dulu. Beberapa kiai kita juga di Aceh juga demikian. Tetapi ingat, akan ada tekanan, akan ada perubahan, tapi ingat bahwa Tuhan Yesus tidak berubah. Amin. Jadi tindakan nyata bagi kita Bapak Ibu Saudara yang kasih. Mari tetap carilah dahulu kerajaan Allah. Tengah ketidakpastian, di tengah tekanan, di tengah perubahan, tetapi janji Yesus semuanya akan ditambahkan kepadamu kalau kita mencari Allah. Maka janji berikutnya dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Jadi Bapak Saudara, tindakan nyata pagi hari ini, biarlah Yesus menjadi pusat hari kita ke depan. Mulai dari hari ini evaluasi terus hidup kita setiap minggu. Apakah minggu ini aku mengutamakan Tuhan, atau mengutamakan pekerjaan, atau mengutamakan uang, mengutamakan kecantikan, mengutamakan studi, mengutamakan apa juga. Evaluasi hari-hari kita dalam komunitas bergereja. Baru kita cari teman, cari rekan, cari orang-orang gereja yang saling menguatkan, mengingatkan, dan fokus kepada Kristus. Dan dalam segala dari kekhawatiran dan kepada kepastian, segala kekhawatiran yang kita alami kita bawa kepada Tuhan, karena yang pasti Tuhan bersama dengan kita. Kita mungkin masuk 2026 dengan rekening bank yang terbatas, kesehatan yang tidak sempurna, rencana yang belum jelas. Tetapi jika Yesus jadi pusat dan sumber hidup kita, Bapa tahu kebutuhan kita, janjinya yang tidak akan pernah gagal, dan masa depan akan Tuhan sediakan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, di tahun 2026 ini dengan penuh keyakinan, bukan aku yang mengatur hidupku, tetapi Yesus yang mengatur. Bukan kekhawatiranku yang ada di pikiran dan di benakku dan menentukan hari esokku, tetapi pemeliharaan Allah nyata bagi saya. Dan setiap hari berkat Allah akan tercurah. Carilah dalam kerajaan Allah yang Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Ya Tuhan, hamba terbatas dalam menguraikan firman-Mu. Matius pasal 6 sangat kaya dari kami untuk memahami bahwa Engkau adalah pusat, Engkau mau menjadi sentral, Engkau mau menjadi segala sesuatu dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan Yesus, jika kami mulai berkata bahwa tanpa Tuhan kami bisa, tanpa Tuhan kami bisa memikirkan segala sesuatunya. Dan tolong kami Tuhan untuk menjadikan Yesus sebagai pusat dan sumber kehidupan kami hari ini di tanggal 1 sampai akhir tahun ini, sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapak, karena Engkau tidak pernah lalai memperhatikan kami, bahwa hidup kami lebih penting dari apapun juga. Dan hidup kami biarlah tetap berfokus dan memuliakan Tuhan. Jadikan kami pribadi yang berpusat kepada Kristus, yang segala sesuatunya sumbernya berasal dari Engkau. Ajarlah kami untuk tidak khawatir, ajarlah kami untuk tetap mempercayakan 364 hari ke depan dan seterusnya ke dalam tangan kuasa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan.